Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2722 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 13. Di bawah perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat mas kita hari ini ayat 13. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan kesaksian bahwa Rasul Paulus sudah melewati banyak sekali perkara, banyak sekali persoalan, dan Rasul Paulus berhasil melewati semuanya itu. Haleluya. Kenapa Rasul Paulus bisa melewati semua persoalan pergumulan yang menimpa Rasul Paulus? Karena Tuhan Yesus yang memberikan Rasul Paulus kekuatan. Amin. Sehingga Rasul Paulus bisa melewati semua tantangan yang dia hadapi. Dia bisa selesaikan semuanya karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita lihat perkara atau persoalan apa saja yang dialami Rasul Paulus. Rasul Paulus melewati semua masalah, baik masalah dalam pelayanan, ada pertengkaran di sana, ada perpecahan. Namun Rasul Paulus bisa berhasil melewati semuanya itu dan menyelesaikannya untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ada juga masalah penderitaan fisik yang Rasul Paulus alami, di mana dia mengalami sakit yang luar biasa. Dia juga sedang ada dalam penjara, dalam situasi kondisi yang sangat-sangat lemah. Namun Rasul Paulus bisa berhasil melewati semuanya itu karena Tuhan memberikan Rasul Paulus kekuatan. Amin. Ada juga masalah perekonomian yang dihadapi Rasul Paulus. Dia pelayanan, dia pergi ke sana kemari, dia membutuhkan dana. Tapi dia dapat mengatasi semua pergumulan perekonomian itu bersama dengan Tuhan. Tuhan memakai jemaat untuk mensupport dia. Makanya dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, ungkapan rasa terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat yang
mendukung, mensupport pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dapat melewati masalah-masalah itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi perkara, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang jelas dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Rasul Paulus bisa melewati semuanya itu karena Tuhan yang memberi dia kekuatan, sehingga dia mampu melewati semua tantangan dalam hidup, dalam pelayanan. Rasul Paulus berhasil melewati itu semua karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang menghadapi persoalan, pergumulan, saudara belajar dari Paulus. Minta kekuatan dari Tuhan supaya saudara kuat melewati apapun. Apapun situasi kondisi saudara yang melemahkan iman, yang melemahkan fisik saudara, minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya Tuhan memberi saudara kekuatan, kesehatan, saudara diberikan kemampuan untuk melewati, mengatasi semua pergumulan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia menghadapi semua masalah, semua perkara, baik dalam pelayanan, dalam penderitaan fisik, dalam kesehatan perekonomian, masalah-masalah pengancaman, penganiayaan yang dia alami. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Apakah dia berlarut-larut dalam kesedihan? Apakah dia mundur pelayanan? Apakah dia lari dari permasalahan, lari dari pergumulan hidupnya? Tidak. Apa yang dilakukan Rasul Paulus menghadapi semua masalah atau perkara-perkara itu? Yang pertama, tetap bersukacita. Amin. Saudara perhatikan ayat 10. Aku sangat bersukacita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan firman Tuhan yang mau memberikan pesan kepada kita bahwa di balik persoalan pergumulan, persoalan atau perkara yang saudara sedang hadapi saat ini, saudara ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Makanya minta kekuatan dari Tuhan supaya saudara berhasil melewati semua pergumulan hidup yang berat ini. Dan saudara akan melihat ada berkat yang luar biasa. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menang, bagi orang yang berhasil melewati semua ujian yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang percaya. Haleluya. Tetap bersukacita. Amin. Jangan bersungut-sungut baru ada masalah sedikit, sama kayak orang Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka senang. Tapi ketika mulai ada tantangan, mulai bersungut-sungut, yang membuat Tuhan geram, Tuhan murka kepada mereka yang bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan saudara saat ini, respon itu dengan sukacita. Amin. Karena apa? Karena ada berkat di balik pergumulan, persoalan, perkara yang saudara dan saya sedang hadapi. Ada berkat di balik itu semua. Amin. Makanya bersukacita selalu. Yang kedua, yang dilakukan Rasul Paulus menghadapi semua masalah, semua perkara, tetap bersyukur. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengeluh. Tuhan gak suka kalau anak-anak Tuhan suka mengeluh. Bersyukur. Puji Tuhan. Ada pergumulan, ada persoalan. Puji Tuhan. Tuhan mau saudara bersyukur selalu dalam segala keadaan. Amin. Yang ketiga saudara yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus walaupun dia menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan, dalam pelayanannya,
dia tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Walaupun mungkin dia kekurangan dana, dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tetap menjalankan pekerjaan Tuhan itu semaksimal mungkin. Haleluya. Karena apa, Saudara? Karena dia percaya bahwa ini pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti menyediakan apa yang dia perlukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, saudara nggak perlu khawatir. Saudara nggak perlu takut. Saudara berjalan saja. Percaya saja. Maka saudara akan melihat Tuhan dengan caranya yang ajaib menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Haleluya. Saudara, yang keempat, apa yang dilakukan Rasul Paulus menghadapi semua masalah atau perkara dalam pelayanan maupun dalam hidupnya? Dia tetap setia. Amin. Rasul Paulus tetap setia. Dia tidak mundur. Dia tidak ngambek. Dia tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan. Dia tetap mengerjakannya dengan setia. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini, banyak hamba-hamba Tuhan mencari aman dan nyaman dalam pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka nanti setia kalau ada berkat. Tapi kalau tidak ada berkat, mereka mulai mencari di mana ada tawaran buat mereka yang menjanjikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini, banyak orang melayani, nanti pelayanan kalau ada fasilitas. Ini yang menjadi masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari para rasul, saudara akan melihat bahwa mereka tetap setia dalam segala keadaan, walaupun mereka mungkin tidak ada sponsor, tidak ada yang mensupport mereka. Mereka mengalami di mana mereka ditinggalkan. Mereka mengalami yang namanya pengkhianatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak berubah setia. Mereka tetap mengerjakan segala yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu kan diuji ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan. Apakah saudara tetap setia atau saudara mundur? Saudara, ujiannya ada di penganiayaan, di penderitaan. Apakah kita tetap setia atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang punya segalanya sebelum dia bertobat. Dia punya banyak fasilitas. Tapi saudara lihat, ketika dia bertobat, fasilitas yang diberikan kepada dia ditarik, diambil. Dia punya segalanya, tapi saudara lihat, ketika dia bertobat, dia melayani, dia kekurangan segala sesuatu. Tapi saudara lihat, di mana dia tetap setia dalam panggilan Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak godaan supaya dia kembali, karena mungkin dia sudah susah, tidak punya segalanya, habis-habisan. Tapi saudara lihat, dia tetap setia ikut Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan dalam segala keterbatasannya. Dia tetap setia. Amin. Saudara, tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Tetaplah setia dalam mengikut Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan mau lihat di antara kita. Orang-orang percaya tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Rasul Paulus menghadapi semua masalah atau perkara dalam hidupnya, dalam pelayanan? Rasul Paulus tetap semangat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekurangan fasilitas dalam pelayanan tidak membuat Rasul Paulus itu kurang semangat. Dia tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Dia tetap semangat kemanapun Tuhan perintahkan kepada dia. Makanya saudara tidak heran. Di dalam penjara pun Rasul Paulus dengan segala kekurangan keterbatasan dia, dalam kelemahan tubuhnya, dia tetap semangat melayani. Dia tetap semangat menulis surat kepada jemaat-jemaat. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara
mungkin belum ada kendaraan. Saudara mungkin terbatas dari komunikasi dan sebagainya. Mungkin saudara tidak dapat sponsor dalam pelayanan. Saudara, jangan sampai itu menjadi alasan saudara tidak semangat melayani. Tetaplah semangat melayani Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak ada sponsor. Walaupun mungkin kita terbatas karena bangunan gereja yang sudah lapuk. Mungkin kita tidak punya kendaraan, tapi itu bukan alasan kita untuk tidak bersemangat dalam melayani Tuhan. Tetap semangat, amin. Saudara, kenapa Rasul Paulus tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan, tetap setia, tetap semangat? Karena Rasul Paulus menyaksikan sendiri pemeliharaan Tuhan yang nyata, baik dalam kehidupan pribadinya dan dalam pelayanan. Karena Rasul Paulus menyaksikan sendiri perlindungan Tuhan yang nyata bagi dia. Walaupun dia sudah dikepung, dihajar massa. Berapa kali Rasul Paulus hampir mati. Tapi Rasul Paulus dapat melihat bahwa ada perlindungan Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Kenapa Rasul Paulus tetap melaksanakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu? Karena Rasul Paulus menyaksikan sendiri ada penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyaksikan sendiri apa yang menjadi pemeliharaan, perlindungan, penyertaan terjadi dalam kehidupannya dan pelayanannya. Haleluya. Dan itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saudara tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap percaya, tetap setia, tetap semangat. Walaupun mungkin kita serba terbatas, tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan totalitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Jadikan mereka semua pelaku-pelaku firman. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.